Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng meninggalkan istana Kaisar Chu dengan langkah tenang, lalu kembali ke rumah guanya. Begitu ia memasuki menara bintang, matanya langsung terarah pada sebuah tubuh raksasa yang menguasai ruangan. Seekor kumbang sisi emas, tubuhnya begitu besar hingga tampak seperti gunung emas yang berlapis-lapis sisi tajam. Setiap sisinya memancarkan cahaya dingin yang membuat ruang sekitarnya terasa kaku dan penuh tekanan. Lo Feng menatap makhluk itu dengan penuh rasa ingin tahu. Guru mengatakan bahwa leluhur negara kuno Guntur mengabdikan hidupnya untuk meneliti garis keturunan primordial, dan makhluk ini, ia berhenti sejenak, sorot matanya berkilat, adalah salah satu hasil karya agungnya. Ia mengangkat jarinya, seutas cahaya perak memanjang dari ujung jarinya masuk ke dalam tubuh raksasa itu. Dalam sekejap, setetes darah emas berhasil ia serap. Lo Feng menggenggam tetesan itu, menatapnya dengan penuh perhatian. Sudah mati, tapi darahnya masih stabil, gumamnya heran. Jari-jarinya yang tajam bergerak, membelah darah itu menjadi partikel lebih kecil. Tiba-tiba, dari dalam pecahan darah, 9 partikel mungil muncul. Mereka berputar perlahan, terbagi menjadi 3 kelompok, masing-masing berisi 3 partikel. Ketiga kelompok itu bergerak melingkar, saling mengejar, namun tidak pernah bersentuhan. Lo Feng terbelalak. Ini apakah bentuk dunia 10 penjuru? Bisiknya tak percaya. Benar, ini sama dengan catatan dalam bentuk kehidupan bencana pertama 8 kesengsaraan. Ini sungguh luar biasa. Setiap 3 partikel menyatu sempurna, membentuk trinitas. Tapi berbeda dengan trinitas yang biasa kupahami. 2 bentuk trinitas, 2 jalur berbeda menuju puncak. Cahaya keemasan dari partikel itu memantul di matanya. Dalam keheningan, Lo Feng merasakan wawasannya terhadap tubuh kehidupan semakin dalam. Seakan-akan rahasia kekacauan perlahan terungkap. Sementara itu, jauh di ibu kota Chu, 2 marquis kelas 1 tengah bersulang di sebuah pavilion mewah. Anggur kuno berwarna giok berputar dalam cawan. Percakapan mereka riang dan santai. Namun tiba-tiba, keduanya terdiam bersamaan. Sebuah pesan resmi dari klan kekaisaran muncul di hadapan mereka. Marquis Chu Yuan membaca cepat, lalu wajahnya seketika berubah pucat. Apa ini? Apakah tugas surgawi? Cawan di tangan Cuci bergetar. Ia menatap gulungan perintah itu dengan mata membelalak. Tugas surgawi, ini di atas tugas kaisar. Bahkan ribuan era pun belum tentu muncul sekali. Keduanya saling menatap, hening sejenak, lalu wajah mereka berubah menjadi penuh semangat. Suara Chu Yuan bergetar. Kakak, kalau kita bisa menyelesaikan tugas surgawi ini, imbalannya sungguh tak terbayangkan. Cuji mengangguk keras, matanya berkilat penuh ambisi. Benar, ini kesempatan hidup kita. Kita harus bersiap sebaik mungkin, bahkan jika harus mengorbankan segalanya. Kabar itu pun menyebar. Seluruh marquis kelas 1 negara kuno angin api menerima misi yang sama. Kehebohan melanda istana, sebab tugas surgawi adalah kesempatan langka yang hanya muncul sekali dalam ratusan ribu era. Di sisi lain, Lo Feng baru saja menyelesaikan meditasinya ketika seorang tamu tiba. Ia keluar menyambut dengan ramah. Saudara Cuyu, sapa Lo Feng sambil tersenyum. Apa yang membuatmu terburu-buru datang langsung? Bukankah biasanya cukup dengan pesan? Marquis Cuyu menarik napas panjang, wajahnya menjadi tegang. Saudara Lohe, klan kekaisaran negara kuno angin api telah mengumumkan tugas surgawi. Lo Feng tertegun. Ia tentu tahu makna kata-kata itu. Tugas tingkat tertinggi dengan sumber daya yang bahkan Marquis sekalipun mendambakannya.
Cuyu mengangguk. Aku baru saja naik menjadi Marquis kelas 1 dan langsung menghadapi tugas surgawi. Sayangnya, di antara 7 Marquis kelas 1 garis keturunan Kaisar Chu, aku adalah yang terlemah. Le Feng menatapnya dalam-dalam. Maka, apakah karena hal itu kau datang padaku? Itu benar. Cuyu mengaku terus terang. Tugas surgawi terbagi 3 bagian. 2 pertama harus kuselesaikan sendiri, tapi yang ketiga aku boleh mencari bantuan. Salah satunya adalah perebutan mutiara emas roh darah. Lo Feng mengerutkan kening. Ia tahu benda itu sumber daya langka, hanya muncul di perbatasan 2 negara kuno besar. Cuyu menunduk sedikit, suaranya penuh permohonan. Saudara Lohe, aku hanya bisa mengandalkanmu. Tanpa bantuanmu mustahil aku bisa bersaing. Lo Feng tersenyum tipis. Tenang saja, demi hubungan kita, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Wajah Cuyu sedikit lega. Kalau begitu, aku serahkan pertempuran mutiara emas roh darah padamu. Ingat, setelah mutiara itu lahir, harus segera dibawa pulang dalam 10 hari. Lewat itu, mutiara akan berubah jadi mutiara racun roh darah, dan tugas dianggap gagal. Aku mengerti, jawab Lo Feng mantap. Cuyu menatapnya dengan serius. Ada 7 Marquis kelas 1 yang ikut serta. Meski aku terlemah, aku masih punya kesempatan bertarung untuk posisi tengah. Itu sudah cukup bagiku. Le Feng mengangguk. Kau fokus pada 2 tugas pribadimu. Untuk mutiara, serahkan saja padaku. Cuyu segera mengirimkan gulungan berisi detail misi. Tugas ini dimulai 1000 hari dari sekarang. Akan berlangsung 1 era penuh. Segala sesuatu ditentukan di akhir. Le Feng menerima gulungan itu. Matanya berkilat penuh tekad. Baiklah, kalau ini yang disebut tugas surgawi, mari kita lihat seberapa jauh aku bisa melangkah. Di ibu kota Chu, malam itu terselimuti kabut tebal. Di pelataran sepi sebuah kediaman, Marquis Chuchang duduk sendirian, meneguk arak tanpa teman. Tiba-tiba, riak tak kasat mata menyelimuti dirinya. Alisnya berkerut, ia merasakan dunia di sekitarnya berguncang, dan dalam sekejap ia terseret ke dalam alam ilusi. Kabut tipis berputar, membentuk sosok samar dengan senyum tenang. Chuchang mendengus, matanya menyapu sekitar. Aku sudah lama duduk sendiri di halaman ini, menanti datangnya tamu. Tak kusangka kalian berani menyeretku ke ilusi. Bahkan istana 2 alam yang konon besar namanya di tanah asal, apakah tak berani menemuiku secara nyata? Sosok kabut itu membungkuk sedikit. Mohon maaf, tempat ini, ibu kota Chu, adalah dunia ilusi yang dibentuk langsung oleh leluhur Yan Feng. Bahkan kami dari istana 2 alam pun harus berhati-hati. Chuchang menatapnya penuh selidik. Nama istana 2 alam bukan hal asing baginya. Kekuatan besar yang bersembunyi di balik kegelapan, penuh misteri. Konon, anggota terlemah mereka saja berada di alam kedua Raja Dewa. Bahkan ada yang disebut-sebut sebagai pengikut Yuan. Yuan adalah eksistensi yang lebih dihormati daripada leluhur Yan Feng maupun Lei Ting. Ia jarang turun tangan, hanya meninggalkan warisan dan harta berharga. Murid-muridnya pun bukan murid resmi, melainkan makhluk kuno yang sesekali menerima bimbingan darinya. Aku hanyalah anggota biasa istana 2 alam, ujar sosok kabut itu dengan tenang. Namun membantumu menembus 3 besar dalam tugas surgawi bukanlah masalah besar bagiku. Mata Chuchang menyimpit. Ia tahu jika sosok ini benar anggota resmi, berarti setidaknya seorang Raja Dewa tingkat tinggi. 1 jentikan jarinya saja cukup untuk melenyapkan dirinya. Meski begitu, ia adalah Marquis kelas 1 dari garis keturunan Kaisar Chu. Harga diri tetap dijunjung. Marquis Chuchang, lanjut sosok kabut. Kau pasti paham, di antara 7 Marquis kelas 1, potensi terbesar ada pada Cuying.
Chu Feng dan Chu Jin pun bisa dibilang lebih menonjol darimu. Chu Chang terdiam. Ia tahu benar persaingan di antara mereka sudah berlangsung puluhan ribu tahun. Tanpa dukungan yang kuat, sulit bagimu masuk 3 besar. Suara itu menekan. Aku bisa membantumu, tapi aku minta separuh dari sumber daya yang kau dapatkan. Chu Chang tertawa dingin. Separuh itu semua adalah harta klan Kekaisaran Negara Kuno Angin Api. Istana Dua Alam kalian benar-benar berani. Itu sukarela, jawab sosok kabut. Jika tak mau, aku bisa pergi sekarang. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Chu Chang terdiam lama. Ia tahu dirinya yang paling lemah di antara 7 markuis. Bahkan Cuyu yang baru diangkat pun mendapatkan sokongan dari Sen Agung Lauhe, seorang trandensi dari alam kekacauan primal. Akhirnya ia berkata, kalau kau membantuku meraih juara pertama, aku akan bagi 2. Jika juara kedua kau dapat 20%, juara ketiga 10%. Jika tak masuk 3 besar, berarti kau terlalu tidak berguna. Sosok kabut menggeleng. Bantuan penuh dariku tidaklah murah. Jika pertama setengah, jika kedua 30%, jika ketiga 20%. Kalau lebih rendah, maka tak ada yang perlu ku bicarakan. Lalu Chu Chang mendadak tertawa dengan keras dan lantang. Baiklah, kalau begitu aku setuju. Sosok kabut mengangguk. Mulai saat ini menjadi karma. Ingatlah Marquis Chu Chang, harga karma bukanlah sesuatu yang mampu kau tanggung. Begitu kata-katanya selesai, tubuhnya lenyap seperti angin malam. Ilusi pun runtuh. Chu Chang kembali duduk di meja batu. Arak di tangannya masih hangat. Kening Chu Chang berkerut. Ia baru saja mencapai puncak alam kekacauan primal. Jelas tak bodoh untuk menipu anggota inti Istana Dua Alam. Namun dalam hatinya berkobar ambisi. Jika aku berhasil meraih sumber daya terbesar dari tugas surgawi ini, mungkin aku benar-benar bisa melangkah ke alam Raja Dewa. Di sisi lain, di kediaman lain di ibu kota Chu, Marquis Chu Ying berdiri di depan jendela, menatap malam yang penuh bintang. Ia menggenggam token transmisi dan mengaktifkannya. Sebuah suara dingin dan tegas terdengar. Adik Chu Ying, Sen Agung Biyun adalah murid langsung Kaisar Qing. Kaisar Qing yang terkuat di antara 13 kaisar negara kuno angin api. Muridnya Biyun adalah trandensi dari alam kekacauan primal, ditambah warisan dan harta yang dianugerahkan langsung oleh Kaisar Qing membantunya hampir tak tertandingi. Persaingan antara 7 markuis kelas 1 kali ini tidak bisa dihindari, kata Chu Ying. Tugas mengumpulkan mutiara emas roh darah sangat penting. Aku butuh bantuanmu, kakak senior. Biyun tertawa ringan. Banyak elit pernah datang pada guru, dan guru selalu berkata, di antara garis keturunan Kaisar Chu, bakatmu yang tertinggi. Kau pasti ditakdirkan menjadi Raja Dewa. Jadi wajar bila sumber daya terbaik dialokasikan untukmu. Mendengarkan hal itu, hati Chu Ying menghangat. Hanya dengan sepatah kata Kaisar Qing, statusnya melesat tinggi dan banjir sumber daya. Tetap saja, aturan leluhur tak bisa dilanggar, ujarnya. Kita masih harus bersaing. Tenanglah, suara Biyun penuh percaya diri. Aku tak bisa menjanjikan kau akan meraih peringkat pertama, tapi satu hal pasti, aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi dirimu. Marquis Chu Ying berdiri di tepi pelataran istana, memandang jauh ke arah langit berbintang. Ia menghela napas panjang, seolah beban besar telah sedikit berkurang. Aku menghargai bantuanmu, kakak senior, ucapnya dengan suara rendah. Mutiara emas roh darah, benda yang menjadi inti tugas surgawi kali ini, berasal dari perbatasan 2 negara kuno. Perbatasan yang rapuh, di mana benturan biasanya dibatasi hanya pada tingkat alam kekacauan primal. Bila ada kekuatan Raja Dewa turun tangan, api kecil itu akan berubah menjadi kobaran perang besar, dan tak ada yang berani menanggung akibatnya. Karena itu, setelah banyak pertimbangan,
Cuying menetapkan pilihan. Dalam kondisi ini, hanya Saint Agung Biyun yang paling cocok untuk menjadi penolongku, gumamnya. Di seluruh tanah asal, dari dua negara kuno hingga kekuatan-kekuatan rahasia yang bersembunyi, hanya ada 71 orang yang berhasil melampaui alam kekacauan primal. Di antara mereka, kekuatan tidaklah sama. Ada yang mendominasi, ada yang hanya berdiri di pinggiran, dan Biyun berada di jajaran teratas. Hari itu, tugas surgawi resmi diumumkan. Ketujuh bangsawan tingkat pertama dari garis keturunan Kaisar Chu sibuk menyusun strategi masing-masing. Sementara itu, di rumah gua pribadinya, Lo Feng sedang berjalan santai, pikirannya tenang. Namun tiba-tiba, sebuah fluktuasi halus dan tak terlihat menyelimuti dirinya. Lo Feng merasakan dorongan kuat, seperti ada tangan raksasa yang ingin menarik kesadarannya masuk ke dunia lain. Namun jiwanya tidak mudah diguncang. Di satu sisi, ia dilindungi oleh teknik Li Yuan, sementara di sisi lain, menara bintang di tubuhnya berdiri tegak bagaikan gunung abadi. Tarikan itu pun gagal. Di balik fluktuasi terdengar suara terkejut. Ternyata bisa menolak panggilan dari Istana Dua Alam. Mata Lo Feng menyipit tajam. Kau siapa? Angin berputar membentuk pusaran. Lalu dari pusaran itu muncul sosok samar dikelilingi oleh hembusan aura yang mampu memutus segala pengawasan di sekitar. Bayangan itu tersenyum. Saint Agung Lauhe, pernahkah kau mendengar tentang Istana Dua Alam? Lo Feng terdiam sejenak, hatinya bergetar. Nama itu tidak asing baginya. Ia telah mendengar banyak bisikan tentang kekuatan rahasia yang berdiri sejajar dengan negara kuno, namun jarang sekali menunjukkan wajah aslinya. Istana Dua Alam, salah satu kekuatan rahasia terbesar di tanah asal. Lo Feng bergumam, lalu menatap tajam ke sosok itu. Kau datang mencariku untuk apa? Bayangan angin itu melangkah maju, meski tubuhnya hanyalah kabut. Lauhe, kau baru saja menapaki alam kekacauan primal. Mungkin kau merasa jalur kultivasi masih panjang, tapi percayalah, semakin tinggi kau melangkah, semakin kau sadar setiap langkah adalah jurang. Lo Feng menatapnya, tidak membantah. Ia tahu benar kesenjangan antara seorang raja dewa tingkat awal dan mereka yang berada di puncak bagaikan langit dan bumi. Dalam hal sumber daya, lanjut bayangan angin, dua negara kuno hanya akan mencurahkan yang terbaik pada garis keturunan kekaisaran. Kau memang murid langsung Kaisar Chu, tapi sumber daya yang kau dapat hanyalah sisa dari yang tak lagi ia butuhkan. Sekarang kau lemah, maka ia rela memberimu sesuatu. Tapi jika suatu hari kau menjadi Raja Dewa, membutuhkan harta yang sama berharganya bagi Kaisar Chu, apa kau yakin ia tetap rela memberikannya padamu? Kata-kata itu menusuk Lo Feng, tapi Lo Feng tetap diam. Dan soal bimbingan kultivasi, bayangan angin tersenyum samar. Kau menapaki 3 dao agung sekaligus, kehidupan, materi, dan kehancuran. Kaisar Chu hanya bisa mengajarimu dao kehancuran. Bagaimana dengan 2 dao lainnya? Apa kau mau meraba-raba sendiri dalam kegelapan? Mata Lo Feng berkilat. Ia baru menyadari sesuatu yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Bayangan angin melihat peluang. Suaranya semakin halus menggoda. Kerajaan Wanji, kami mampu memberimu bimbingan itu. Para anggotanya menguasai dao kehidupan dan materi, bahkan lebih mendalam daripada yang bisa diajarkan Kaisar Chu. Bergabunglah bersama kami, dan jalanmu akan terbuka lebar. Lo Feng menatapnya lama, lalu bertanya datar, apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Sosok itu tersenyum. Bergabunglah sebagai anggota luar kerajaan Wanjie. Anggap saja ini pintu masuk. Kau akan mendapatkan bimbingan, sumber daya, dan kekuatan yang melampaui apa yang bisa diberikan Kaisar Chu. Untuk saat ini, sebagai ujian kecil, rebutlah mutiara emas roh darah dalam tugas surgawi. Berikan 1 atau 2 pada Cuyu, sisanya serahkan padaku. Lo Feng menyeringai dingin. Marquis Cuyu adalah sahabatku. Apakah kau ingin aku mengkhianati sahabatku? Dengan satu gerakan tangannya, gangguan spiritual pun mengusir bayangan angin keluar dari ruang itu. Beraninya kau, Lauhe. Bayangan itu kembali terbentuk, wajahnya suram. Lo Feng menatapnya tanpa gentar.
Ini ibu kota Chu, apakah kau berani berulah di wilayah Kaisar Chu? Harus ku akui keberanianmu besar juga. Sosok itu tampak geram sekaligus cemas. Ia tahu benar, di tanah asal hanya segelintir yang berani menantang Kaisar Chu di sarangnya sendiri. Lauhe, katanya dengan suara dingin, kau tidak tahu apa yang kau tolak. Hari ini kau menutup pintu menuju masa depanmu sendiri. Saat kau melangkah menjadi Raja Dewa, kau akan menyesali keputusan ini. Ucapan orang itu menggema, lalu tubuh kabutnya menghilang tanpa jejak. Lo Feng berdiri diam, bibirnya melengkung dalam senyum sinis. Sekelompok pengecut yang hanya berani mengintai dari balik bayangan. Ia segera memanggil Morosa. Dari dalam menara bintang, Morosa muncul dengan penuh semangat. Di hadapan mereka, bangkai kumbang sisi emas raksasa tergeletak. Tubuhnya memancarkan aura yang membuat jiwa bergetar. Morosa menatapnya dengan mata berbinar. Tubuhnya bergetar oleh naluri mendalam. Tuan, apakah ini untukku? Aku merasakannya, mayat ini jauh lebih berharga dari semua yang pernah kau berikan. Jika aku bisa memakannya, aku akan melampaui diriku sekarang. Lo Feng tersenyum tipis. Ini memang bahan untuk kultivasiku, tapi aku hanya membutuhkan 1% darinya. Sisanya milikmu. Morosa nyaris berteriak penuh kegembiraan. Ini bukan mayat biasa. Lo Feng memperingatkan dengan tatapan tajam. Tubuh kumbang sisi emas bahkan mampu bertarung melampaui levelnya melawan Raja Dewa. Jika kau bisa mencernanya, kekuatanmu akan melompat jauh. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Morosa menundukkan kepala, tubuhnya bergetar karena rasa syukur. Terima kasih Tuan. Aku bersumpah aku tidak akan mengecewakan dirimu. Oke guys, sampai sini dulu. Gimana sih nanti memang eventnya? Bakal Lo Feng melawan Raja Dewa atau tadi Saint Agung Biyun? Ya kita nggak tahu ya. Jangan lupa like-nya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.